pemilih-pemilih non-muslim mulai meninggalkan Rano Karno karena dukung Anies. Kita senang Pak Anies mendukung Pramono dan Ridwan Kamil. Ini membuat kita tambah semangat, membangunkan macan tidur yaitu Jokowi dan Prabowo. Lihat kita sudah makin semangat dan bersatu untuk mendukung itu. Macan tidur katanya. Sampai saat ini, sampai KPU Jakarta mengumumkan kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno, juga Ridwan Kamil sampai mengakui kemenangan Pramono Anung, saya tidak pernah melihat macan tidur yang dimaksud oleh Marwarar Sirait pada saat kampanye Pilgub Jakarta 2024. Saya tidak paham analogi macan tidur yang dimaksud itu siapa. Katanya sih itu adalah Jokowi. Meski itu buat saya terlalu merendahkan marwah seorang mantan presiden dengan menganalogikan seperti seekor macan. Tapi okelah, saya mencoba mengikuti logika mereka. Mantan presiden yang lebih berperan sebagai jasa titip atau open justip dari kota Solo. 84 calon kepala daerah di-endorse oleh Jokowi selama Pilkada 2024, termasuk jagoannya Marwarar Sirait, yaitu Ridwan Kamil. Saya masih ingat pidato Jokowi yang terlihat seolah-olah mengaum layaknya macan atau singa dengan diksi, "Saya memilih Ridwan Kamil karena rekam jejak." Saat itu mereka terlihat begitu meyakinkan hingga kepala menengadah ke langit tanpa memandang bumi sedikit pun. Seolah-olah Pramono Anung tidak punya rekam jejak sama sekali. Padahal Pramono Anunglah yang membantu Jokowi mengurusi kabinet dan urusan politiknya Jokowi sejak menjadi calon wali kota Solo hingga menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Mungkin macan tidur yang kebetulan lagi bangun itu adalah saat orasi Jokowi saat itu. Mungkin ada beberapa pihak yang sempat khawatir, apalagi saat Prabowo melayangkan surat dukungan ke Ridwan Kamil dengan kop surat bintang 4 dengan tanda tangan resminya. Tapi pada akhirnya rakyat Jakarta lah yang menentukan, bukan macan tidur yang dimaksud oleh Marwarar Sirait. Macan tidur itu ternyata hanya sekelas meong yang sedang mengidap penyakit rabies atau lusuh karena diterpa badai hujan dan angin puting beliung. Aumannya pun bahkan tidak mampu mengagetkan seekor nyamuk saja. Bahkan para monyet-monyet yang bergelantungan di kebun binatang Ragunan tertawa terbahak-bahak karena macan tidurnya Marwarar itu sudah ompong alias tidak punya taring lagi. Pernyataan macan tidur itu sebelumnya disertai dengan pernyataan yang bernada sinis atau agak songong untuk didengar. Pengkhianat Partai PDI Perjuangan ini bahkan dengan berlagak sombong menentang mantan partai yang membesarkan namanya sendiri. Dengan tengilnya dia mengatakan, "Kita lihat lebih kuat PDIP atau Anies atau Ridwan Kamil yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo." Ucapan angkuhnya itu akhirnya jadi senjata makan tuan bagi Ridwan Kamil dan Suswono. Elektabilitas merosot, apalagi sering blunder dengan menghina janda secara bergantian hingga janji kampanye yang terdengar aneh bagi telinga warga Jakarta. Bukan hanya itu, Marwarar juga sampai membuat marah warga Jakarta, terutama kelompok minoritas. Menurut politisi beragama Kristen ini, pemilih Kristen akan meninggalkan Pramono Anung karena didukung oleh Anies Baswedan. Saya sebagai bagian dari kelompok minoritas jelas tidak terima dengan pernyataannya yang mengandung rasis dan menyinggung soal nama agama. Warga Jakarta, terutama kelompok minoritas, juga marah kepada Marwarar Sirait karena cara yang tidak etis sama sekali mencampur adukan politik dengan nama agama. Kampanye SARA dan blunder Marwarar Sirait ini semakin memperparah kepercayaan warga Jakarta kepada Ridwan Kamil. Ketika Jakarta ingin melepas diri dari kampanye berbau SARA, Ridwan Kamil malah menggendong Marwarar Sirait sebagai juru kampanye. Marwarar Sirait malah mengandalkan agama dan suku sebagai dagangan politiknya. Ya, memang kampanye berbau suku dan agama selalu menarik karena paling murah dan paling efektif. Tetapi efek jangka panjangnya sangat luar biasa secara negatif untuk iklim demokrasi kota Jakarta. Tahun 2017 yang lalu, kita sudah mengalami trauma yang berat
soal isu politik berbau SARA, tetapi Marwarar Sirait malah ingin menghidupkan hantu politik SARA itu kembali setelah sempat dikuburkan oleh warga Jakarta. Beruntung warga Jakarta sudah cerdas, para pemilihnya sudah teredukasi dibanding daerah lainnya. Pemilih Jakarta mayoritas menentukan pilihannya karena analisa sendiri, objektivitas, kesesuaian dengan kebutuhan kota Jakarta, visi dan misi, komunikasi yang efektif, dan kedekatan dengan rakyat Jakarta itu sendiri. Sehingga cara-cara kotor arah Marwarar Sirait tidak mampu mempengaruhi persepsi warga Jakarta karena memilih gubernur bukan soal apa sukunya dan apa agamanya. Warga Jakarta juga tidak terlalu tertarik soal bansos, apalagi sekedar karena dukungan Jokowi, Prabowo, bahkan Gibran sekalipun. Termasuk dukungan 12 partai politik. Rasanya semua hasil survei menunjukkan bahwa pemilih partai politik pendukung Ridwan Kamil pun ternyata banyak yang bermigrasi memilih Pramono Anung. Kampanye berbau SARA yang telah menjadi noda hitam dalam jejak Pilkada Jakarta 2024, walau hanya setitik pasir di tepi pantai, apalagi kampanye itu dibawakan oleh seorang menteri kabinet Prabowo Gibran. Jabatan sebagai Menteri Perumahan dan Pemukiman Rakyat rupanya belum cukup untuk memenuhi nafsu untuk berkuasa. Marwarar Sirait juga masih ingin mengambil peran kekuasaan di Pilkada Jakarta walaupun melanggar etika sebagai pejabat publik dan penyelenggara negara. Saya khawatir, jangan-jangan Marwarar Sirait emang sengaja menjatuhkan citra Ridwan Kamil sehingga harus ngotot berkampanye SARA. Jangan-jangan benar analisa berbagai pengamat politik. Kim Plus sepertinya tidak serius-serius amat untuk mendukung Ridwan Kamil sehingga blunder-blunder harus dilancarkan terus-menerus. Walau bagi saya kekuatan Ridwan Kamil adalah sesuatu yang sangat serius. Tidak mungkin Jokowi dan Prabowo main-main dalam memberikan dukungan lengkap dengan segala perangkat-perangkat pendukungnya. Bagi saya, Ridwan Kamil hanya sedang tidak siap saja karena awalnya Pilkada Jakarta didesain melawan kota kosong atau calon fiktif. Tapi apapun itu, Marwarar Sirait adalah pelengkap kekalahan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Andai Marwarar tidak berkampanye SARA dan tidak nantangin PDI Perjuangan, bisa jadi pemilih sebesar 0,07% yang melengkapi kemenangan mutlak Pramono Anung memilih Ridwan Kamil dan Suswono. Dugaan saya bukan omon-omon semata, karena teman-teman saya, khususnya orang Batak dan Kristen di Jakarta ini, menyatakan tidak simpati dengan Ridwan Kamil karena kampanye berbau agama yang dibawakan oleh Marwarar Sirait. Dengar-dengar, Marwarar jarang muncul setelah kekalahan Ridwan Kamil. Tapi saya maklum, kekalahan itu memang sakit, apalagi sudah terlanjur menjual harga diri. Bang Ara, fokuslah bekerja sebagai Menteri Prabowo, bukan juru kampanye, apalagi pedagang SARA. Biarkan Jakarta menyala dengan caranya sendiri, jangan engkau menyuruh meong yang sudah rabies untuk mematikan nyala semangat Jakarta ini. Saya John Sitorus, Insight.